Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kalian semuanya. Anak-anakku kelas 11 IPA 1 sampai dengan IPA 4 ya. Oke, belajar di rumah saya kira menyenangkan. Kalian bisa, tapi ya keadaan harus di rumah. Moga-moga tidak mengurangi dari arti belajar ya. Baik, pada saat ini kita akan belajar sistem koloid. Ya, sistem koloid ini saya mohon izin pada Pak Saifuddin Aziz. Beliau ini adalah yang nulis ini alat pembelajaran pada tahun 2006. Ini adalah termasuk finalis, ingin saya ambil, bagus untuk bisa menyampaikan pada anak-anak sekalian. Baik, kita mulai. Untuk video pembelajaran kita untuk sistem koloid nanti terbagi 4 ya. Terbagi 4. Yang satu ini adalah nanti sistem koloid ya, sistem koloid ini nanti satu video ya. Misalnya ini pembuatan lem dari tepung tapioka kanji, ini adalah sistem koloid. Jadi kayak gini, ini adalah koloid ya. Jadi contoh koloid. Ini nanti koloid nanti ada kompetensinya. Jadi kalian harus bisa mengklasifikasi koloid berdasarkan fase ya, kemudian menjelaskan sifat koloid, kemudian cara membuatnya, yang terakhir adalah penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Nanti ada 4 video. Oke ya. Kita bahas yang pertama, yaitu sistem koloid, pengertiannya. Jadi koloid, coba kalau kita lihat sini nih ya, ukuran partikelnya adalah di antara suspensi dan larutan. Jadi kalau suspensi ini kalau kita biasa minum obat dari dokter, ini kan harus dikocok dulu ya. Karena itu kalau itu adalah dalam wujud suspensi ya. Misalnya obat mah, kemudian obat sirup yang lain itu harus dikocok. Karena apa? Karena ada endapan ya. Jadi harus dianukan dulu. Ya. Suspensi ukuran partikelnya kasar, besar. Sedangkan larutan lembut, ya, larutan lembut. Koloid diantaranya, ya. Jadi koloid mempunyai ukuran partikel diantaranya. Lanjut, jadi ini untuk yang koloid, ini ukuran partikelnya adalah 1 milimikron sampai 100 milimikron. Ini mestinya 1 milimikron sampai 100 milimikron ya. Kalau larutan kurang dari 1 milimikron, kecil sekali. Kalau yang di sini adalah lebih dari 100 ya. Lebih dari 100. Jadi ukurannya besar untuk suspensi. Klasifikasinya untuk sistem koloid. Jadi koloid itu adalah terbentuk dari zat terdispersi sama medium pendispersi. Terdispersi itu adalah zat terlarutnya, medium pendispersinya adalah sebagai pelarutnya. Mudahnya begitu ya. Jadi apa dalam apa dalam apa, dan gitu ya. Ada padat dalam gas, ada gas dalam padat, ada cair dalam cair. Oke, untuk sistem klasifikasi koloid saya kira tidak susah untuk dihafalkan. Kita lihat ini. Oke. Gas dalam cair. Gas dalam cair. Gas dalam cair namanya adalah busa. Oke, kalau waktu kecil kalian suka ini main gelembung ya. Ini adalah gas dalam cair ya, gas dalam cair busa. Oke ya. Lanjut, sifat koloid berikutnya adalah gas dalam padat. Gas dalam padat. Gas dalam padat ini namanya busa padat. Pada beberapa waktu yang lalu yang baru selesai, ini adalah anak Krakatau yang meletus, itu tentu ada lavanya ya, lava yang pijar. Yang terlihat jelas waktu Gunung Merapi 2010 yang lalu itu yang meletus, itu lavanya sempat terlihat dari video orang yang merekam. Itu setelah terjadi kan jadi batu apung, ada pori-porinya,
itu adalah gas dalam padat, gas karbon dioksida yang keluar, ya. Kemudian kue-kue, ada yang kue karena kalau ada sodanya kemudian ada pori-pori, itu adalah busa padat. Jadi ada gas dalam padat. Oke ya. Ini contohnya batu apung dan karet busa. Cair dalam gas. Cair dalam gas apa ya, Pak? Cair dalam gas. Jadi uap air dalam gas. Apa ini? Kabut. Ya. Jadi namanya adalah aerosol cair. Awan. Jadi awan ini adalah cair dalam gas. Lanjut. Cair dalam cair. Ini namanya emulsi. Jadi namanya emulsi. Cair dalam cair, bukan emosi. Emulsi. Cair dalam cair. Contohnya santan, ya. Kemudian susu, mayones, es krim, ini adalah cair dalam cair. Berikutnya adalah cair dalam padat. Adalah contohnya keju dan mutiara. Namanya koloid adalah emulsi padat. Oke. Padat dalam gas. Namanya aerosol padat. Ini gas buang, mesin diesel, kelihatan jelas, ya. Kemudian ini asap, jadi asap pembakaran, ini adalah debu. Makanya kalau kita di belakang truk, kalau kita jalan perjalanan jauh, ini ada kotoran di dahi kita, itu adalah zat padat yang terdispersi dalam medium gas. Oke ya, aerosol padat. Oke. Berikutnya adalah padat dalam cair. Padat dalam cair contohnya adalah cat, padi dalam air, tadi lem tadi, selai, ya. Jadi dulu waktu kelas 10 ada yang membuat selai nanas, itu adalah padat dalam cair. Ingat ya, selai nanas. Oke. Berikutnya adalah padat dalam padat, sol padat, paduan logam, kaca warna. Oke ya. Oke, ini kita tampilkan yang contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Obat anti nyamuk, contoh aerosol, ya, padat atau cair terdispersi dalam gas, ya. Ada yang cair dalam gas, ya. Produk dalam bentuk aerosol, semprot rambut, cat semprot, ya, parfum. Jadi yang tadi dibuat, ya, dibuat supaya jadi partikel koloid, ya, jadi gas yang bisa disemprotkan. Ini aerosol, ya. Berikutnya adalah ini air sungai, merupakan contoh sol, ya. Air kanji, oke, contoh sol. Jadi padat dalam cair, padat dalam cair. Oke, lanjut. Emulsi, cair dalam cair, ya, emulsi, cair dalam cair. Contohnya adalah air dengan minyak bisa menyatu karena sabun-sabun sebagai emulgator yang sudah kalian lakukan kemarin praktek cuci tangan. Itu adalah kalau ada kotoran yang bersifat lemak pada tangan kita, kita bisa cuci tangan dengan sabun sebagai emulgator sehingga bisa menyatukan antara minyak dan air, ya kan, itu ya sabun, ya. Kemudian susu itu emulgatornya apa? Kasein, ya. Susu emulgatornya adalah kasein. Jadi tidak bisa mengendap kalau ada emulgator, ya, gitu ya, emulsi. Berikutnya adalah buih. Apa tadi? Gas dalam cair, ya, gas dalam cair. Oke, buih sabun. Gel ini adalah sol juga tapi sudah wujudnya padat, sol padat, ya. Ini yang ada minyak rambut, kemudian ada ini alat make up yang lain. Ini adalah sol yang padat gitu, ya, yang nanti mempunyai sifat sebagai leofil. Ini nanti kita bahas pada sifat yang koloid, nanti adalah punya sifat leofil, menyerap pada cairan, ya. Baik. Untuk sistem koloid kita ulang lagi biar jelas dari depan, ya.
sistem koloid. Kita ulang dari depan secara singkat. Oke. Bahasanya untuk partikel koloid ini adalah mempunyai sifat antara larutan sama suspensi. Baik. Klasifikasi zat terdispersi dan medium pendispersi tercampur jadi satu lah jadi koloid. Oke ya. Koloid bermacam-macam. Ada yang namanya busa, gas dalam cair. Contohnya busa sabun, busa bir, krim kocok, dan lain-lain. Kemudian gas dalam padat, busa badat, batu apung. Ya, ada pori-pori tadi ya, abut dan jada negeri namanya cair dalam gas. Ya. Berikutnya adalah cair dalam cair, emulsi. Apa? Santan, susu, es krim, mayones, ya. Emulsi air dan minyak adalah cair dalam cair. Cair dalam padat, emulsi padat, keju, mutiara. Oke ya. Lanjut. Padat dalam gas, asap, debu, ya. Padat dalam cair, sol, pati dalam air, selai, ya. Dulu kalian sudah membuat selai nanas, ini adalah padat dalam cair, ya. Kemudian padat-padat adalah paduan logam dan kaca warna. Oke, ini contohnya tadi sudah kita aerosol, ada sol, kemudian ada emulsi, ada buih, ya, ada gel, ya. Baik, anak-anak sekalian, pada video bagian 1 sampai di sini dulu. Nanti kalian pelajari lagi pada video berikutnya. Semoga semakin jelas dengan saya bacakan ini ya. Dan nanti kalau kurang jelas bisa kalian lewat WA atau kalian mungkin bisa lihat di internet koloid sifat koloidnya kayak apa, dan itu ya, sifat koloid itu apa saja dan penggulungan yang tadi ya. Kita akhiri untuk sementara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat belajar koloid.